Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Kakak sangat bersuka cita bisa bersekutu kembali bersama kalian untuk mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Teman-teman, mari kita memulai persekutuan kita. Mari memuji kasih Tuhan yang besar, yang agung mulia. Sebab oleh karena kehendaknya lah kita dapat selamat sampai di tahun yang baru ini, dan selamat selamanya. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu, Yesus Kristus, yang oleh karenanya kami dapat diselamatkan dari dosa-dosa. Kami juga berterima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat bersekutu kembali di tahun yang baru ini. Kami percaya Bapa, oleh karena Roh Kudus-Mu lah yang memimpin kami dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 8 ayat 1-4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari kita baca bersama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus menyulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Teman-teman, dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yaitu dari kitab Matius, dari bacaan ini kita mendengar tentang penyakit kusta. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu
Ada juga yang belum tahu. Nah, bagi yang belum tahu, penyakit kusta ini merupakan penyakit kulit. Pada waktu itu penyakit kusta ini dianggap najis, bahkan dianggap sebagai penyakit kutukan. Orang yang menderita penyakit kusta ini biasanya dikucilkan dari lingkungan sekitarnya karena dianggap penyakit ini berbahaya. Nah, terus dari bacaan ini, apa sih yang ingin Tuhan lihatkan kepada kita? Dari bacaan ini, Yesus ingin memperlihatkan bahwa Yesus memiliki belas kasih yang besar dan nyata bagi kita. Dapat dilihat ketika Yesus mau mentahirkan orang yang sakit kusta ini. Bahkan Yesus mau langsung menyentuhnya. Padahal penyakit kusta ini dianggap orang lingkungan sekitar merupakan penyakit yang berbahaya, bahkan dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya. Tetapi Yesus Kristus mau langsung menjamah orang ini. Itu adalah bukti kasih Yesus kepada orang yang sakit kusta ini. Selain itu, teman-teman, apa yang dapat kita lihat dari bacaan kita hari ini, yaitu kita dapat memperhatikan dari perkataan orang yang sakit kusta ini, yaitu dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, di sini dikatakan dengan jelas bahwa seorang yang pesakit kusta ini menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan keputusannya secara utuh kepada Yesus untuk kesembuhannya. Dia tidak memaksakan kehendaknya, walaupun dia tahu Yesus pasti bisa menyembuhkannya, tapi dia tidak memaksakannya. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, begitu juga dengan kita saat ini. Kita mau diajarkan untuk seperti Yesus yang penuh belas kasih. Kita pun belajar untuk melatih diri kita memiliki belas kasih, terutama terhadap diri kita sendiri. Seperti Yesus yang mau menyembuhkan orang yang sakit kusta, kita yakin dan percaya Yesus juga yang akan menyembuhkan kita dalam setiap kondisi apapun yang kita alami. Kita mengimani apapun kondisi kita, Yesus yang sama yang menyembuhkan orang kusta juga akan menyembuhkan keadaan kita. Selanjutnya, teman-teman, kita juga belajar untuk memiliki belas kasih kepada sesama, terkhusus lagi pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita dapat memulainya dari hal yang sederhana, misalnya kita menahan diri untuk tidak keluar rumah jika memang tidak diperlukan. Dan jikalau memang kita harus keluar rumah, kita mematuhi protokol yang ada dengan memakai masker, mengatur jaga jarak. Itu bentuk kita mengasihi diri kita dan mengasihi sesama kita, karena kita tidak tahu siapapun bisa tertular oleh virusnya. Jadi kita menjaga diri kita dan menjaga sesama kita. Selanjutnya, teman-teman, ketika kita memiliki cita-cita, kita menyerahkan cita-cita itu kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun cita-cita kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita untuk mencapai cita-cita kita itu. Selanjutnya, teman-teman, dari bacaan kita ini, Tuhan juga ingin mengajarkan kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada-Nya. Seperti yang saat ini, meskipun dalam kondisi COVID, kita masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan, kita sangat bersyukur buat berkat Tuhan yang masih kita rasakan sampai hari ini. Jadi, teman-teman, salah satu sifat Tuhan Yesus adalah belas kasih. Ia pasti mampu dan mau untuk menyembuhkan setiap kondisi dan keadaan apapun yang kita miliki. Mari kita mau untuk selalu bersyukur, mempercayai dan memperkatakannya dalam segala aspek kehidupan kita yang kita jalani. Roh Kudus memimpin dan membantukan kita. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menghendaki hal-hal baik terjadi di dalam hidup kita. Dialah penopang yang teguh, sobat kita yang setia. Yesus segala-galanya.
dan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak tersesat, Dia menjagaku tetap, Dia tetap kawan erat sobatku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan, berkat yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur kami boleh bertemu kembali meskipun dalam keadaan daring di tahun yang baru ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami, supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu turut dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati kami dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kiranya kami selalu dalam lindungan tangan Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, di tahun yang baru ini, sambil menunggu vaksinasi, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap semangat belajar di rumah ya. Hikmat Allah lah yang akan memimpin dan memampukan kita di tahun yang baru ini dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru. Sampai jumpa minggu depan ya.